Ya. Dan kalau saya yang merasakan itu menari dan setelah kesurupan itu dan tanggung jawab kita sebagai penari untuk menghibur masyarakat. Jangan lupa like, barangkali sebelum menunggu pegawai sudah siap ya. Ada yang mau foto sama Gus Suri? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita dengan channelnya Rispam YT. Udah lama kita nggak pernah berjumpa lagi. Kali ini Rispam sedang bersama salah satu mantan penari Dolala yang sudah lama nggak naik lagi. Mungkin kita akan bertanya-tanya seputaran tentang tari Dolala yang pernah dia jalani ya. Ya, kali ini kita sedang bersama dengan saudara Mbak Yani alias centengnya ya kan. Oke, assalamualaikum Mbak Yani atau centeng ya. Waalaikumsalam. Oke, waalaikumsalam. Bagaimana hari ini, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi akhir-akhir ini aktivitasnya apa ini Mbak Yani? Aktivitasnya nggih mbok-mbok biasa. Oh, mbak-mbak biasa ya. Oke, mungkin Aktivitas ibu mbok-mbok. rumah tangga ya. Ya. Jadi pernah dengar sih ceritanya dulu pernah ikut menari Dolala, itu bener atau enggak itu? Atau iya? Oh, udah lama itu narinya? Lama. Mungkin dari sejak kapan itu Mbak Yani ikut menari atau belajar menarinya, itu dari usia berapa mungkin? Usia sekitar 18 tahun. 18 tahun sudah menari Dolala itu ya? Sudah. Oh. Nah itu dulunya belajarnya otodidak atau ikut sanggar tari atau bagaimana? Bukan ikut sanggar tari. Cuman ada apa ya? Ada kegiatan mungkin dari desa atau dari apa ya? Atau perkumpulan gitu? Bukan. Ada kegiatan dari desa, tapi langsung dari kabupaten. Iya. Terus itu yang mengajari dari Dinas Kebudayaan. Langsung dari Dinas Kebudayaan Kabupaten Purworejo ya. Karena Dolala kan katanya ini ya apa? Salah satu tari ciri khas gitu ya, ciri khas dari daerah Purworejo, Jawa Tengah ya. Iya. Nah, terus? Itu dari Dinas Kebudayaan mengajari Dolala untuk dibawa ke Semarang di PRPP Semarang. PRPP Semarang, ya. Ya, itu dari dinas yang mengajari. Kebetulan katanya yang belum pernah mengikuti festival di Semarang itu dari desa sini belum pernah. Oh ya, ini desanya desa apa ini? Kamijoro. Desa Kamijoro, kecamatan? Benar, Purworejo. Oh, Purworejo ya. Ya. Terus dari dinas menawari bagaimana kalau diajarin Dolala besok ikut festival di Semarang di PRPP. Ya. Mau ndak? Ya. Terus diajari dari Dinas Kebudayaan dan setelah diajari dibawa ke PRPP Semarang. Betul. Tapi sebenarnya sebelum menari Dolala kita dari Jatilan dulu. Jatilan itu juga salah satu kesenian tari daerah Jawa Tengah ya? Ya. Oh iya ya. Cuman bedanya apa itu antara Dolala dengan atau gerakannya atau apanya? Ya, dari gerakannya juga beda, dari peralatannya juga beda, kostum juga beda. Dari segi semuanya beda, cuman sama-sama kebudayaannya. Oh, ya. Berarti dulunya Mbak Yani ini nggak cuma tari Dolala ya? Enggak. Oh, udah banyak tari yang udah dipelajari mungkin ya? Sudah. Tapi kalau saat ini untuk mengajari generasi-generasi kita, generasi muda kita yang mau belajar tari, Mbak Yani bisa, maksudnya mau gitu mengajari atau memberikan ilmu pada mereka-mereka yang baru mau belajar? Insya Allah. Allah bisa. Bisa dan mau, karena untuk melestarikan kebudayaan kita semua. Oke, cocok kalau seperti itu, saya juga setuju kalau itu. Ya. Nah, kemudian
setelah itu terbentuknya apa ya? Di perkumpulan ini tari Ndolala di Desa Kamijoro ini dinamakan apa itu, Mbak? Laraswati. Laraswati itu daerah Desa Kamijoro ya. Iya, Kemudian setelah itu dibawa untuk tampil di Semarang. Semarang. Awal mulanya untuk tampil di Semarang. Itu sekitar tahun berapa itu? Lupa, sudah lama. Pokoknya sudah berapa tahun? 10 tahun lebih. 10 tahun lebih. Iya, Berarti udah lumayan lama ya. iya, Iya, iya. 10 tahun lebih. Jadi waktu itu menari Ndolala. Lah, sebagai penari Ndolala ini, sebagai mantan penari Ndolala itu bagaimana sih rasanya buat kita, kan Ndolala di atas panggung ya? Ya, Narinya di atas panggung, ada panggungnya seperti orkes seperti itu. Nah, kan pasti banyak penonton-penonton di bawah yang ikut menonton atau bahkan ikut joget di bawah gitu kan. Nah, itu rasanya seperti apa untuk menghadapi penonton-penonton yang banyak itu kan, banyak nih teman-teman kita yang iya, iya, iya. banyak yang grogi atau demam panggung seperti itu. Ya, kalau jadi seorang penari yang di atas panggung, biasa nervous ada, grogi ada, rasa khawatir ada, rasa takut ada, segala perasaan macam-macam. Tapi Iya. setelah di atas panggung, melihat penonton, melihat semua, dan tanggung jawab kita sebagai penari untuk menghibur masyarakat. Betul. Kalau sudah di atas panggung ya sudah happy. Sudah ibaratnya kita nggak mikirin kemana-mana lagi, yang penting kita niatnya menghibur semua para pengunjung gitu ya, penonton. Niat pertama membudayakan budaya seni kita. Yang kedua menghibur semua masyarakat. Semoga masyarakat bisa terhibur dan menerima kita Iya. sebagai penari. Iya. Oke. Lalu Mbak Yani ini pernah manggung itu cuman hanya di Laraswati atau pernah ngikut di grup-grup yang lain gitu? Pernah di grup lainnya, pernah di Jogja, pernah di mana ya? Wonosobo juga pernah, di Magelang pernah. Tadi paling jauh di mana itu? Paling jauh ya mungkin cuman sekitaran Semarang, Jogja, Wonosobo. Masih daerah Jawa Tengah ya? Iya, masih daerah Jawa Tengah, belum keluar kota. Iya. Jadi udah jauh juga, udah banyak juga ini jam terbangnya ya. Alhamdulillah. Iya. Kadang kalau pas di mana ada kurang diajak. Oh iya, kayak dipanggil buat mengisi kekosongan yang grup-grup yang lain gitu. Mungkin bisa dibilang apa ya, job atau job atau bon-bonan. Nah, bahasa Inggrisnya bon-bonan. Bon-bonan, tapi bukan utang ya. Iya. Atau mungkin ada pengalaman di pengalaman utang. Iya. Pengalaman utang. Oke. Lalu pertanyaan selanjutnya, Mbak Yani ini pernah mengalami apa ya, kesurupan atau kerasukan waktu mementaskan atau waktu menari Ndolala itu, pernah kesurupan nggak? Itu yang bikin rame. Yang bikin rame kesurupannya itu ya? Itu kesurupannya itu. Soalnya kesurupan itu yang bikin rame di bawah kesadaran mungkin ya? Iya, di bawah kesadaran. Di bawah kesadaran penari. Jadi menurut orang awam di bawah kesadaran. Tapi kalau yang di luar awam nggak tahu ya. Iya benar. Tapi kalau menurut orang awam itu di bawah kesadaran. Dan kalau saya yang merasakan itu menari dan setelah kesurupan itu sudah mungkin tidak terkontrol, gerakannya seperti apa, rasanya seperti apa, itu sudah tidak begitu tahu, tidak begitu tahu, iya. Sudah tidak. Tapi ketika waktu kita nari kan harus menyesuaikan gerakan yang udah ada. Kemudian ketika mau
kesurupan itu ada tanda-tandanya atau enggak sih? Tidak, Enggak ada. tidak, Hmm. tidak ada. Jadi yang dirasakan si penari yang kerasukan tuh kita nggak sadar intinya itu ya. Enggak, cuman ya kita nari biasa seperti teman-teman yang lain, Iya. tapi nggak tahu. Nah, habis itu udah nggak tahu Iya, gimana iya, kita gerakan iya. kita gimana. Dan nggak gerakan tahu kita seperti apa, rasanya seperti apa, cuman ya nggak tahu aja. ya. Tapi kalau setelah sembuh nih, sudah sembuh dari kesurupan, ada efek-efeknya nggak sih buat Efeknya badan? cuman capek. Oh, capek aja ya. Iya, cuman capek. Nah, iya iya. Oh gitu. Jadi buat teman-teman ya yang sering bertanya gimana sih rasanya kesurupan ya, mungkin ya seperti itu ya. Iya, Mereka itu nggak tahu karena itu sudah apa ya, tradisi sih susah juga kita ini karena sudah dari zaman dahulu kala, zaman leluhur-leluhur kita sudah eh, udah banyak. ada seperti Iya, itulah. udah ada seperti Iya, itu. Kita iya, sebagai penerus generasi baru, generasi muda ya setidaknya kita melestarikannya, jangan melestarikan sampai kita kehilangan adat istiadat kita seni ya. budaya. Ya, seni budaya Indonesia termasuknya ya untuk seluruh Nusantara. Iya, Terus buat Mbak Yani sendiri kan kalau penari dolak itu identik kebanyakan banyak orang yang mencibir atau menilai bahwa dolala itu pamer pupu. iya pamer pupu. Pupu itu Iya. dalam bahasa Indonesia paha ya. Iya, iya. Pamer paha. Nah, itu kan pasti banyak cibiran kanan kiri, mungkin banyak orang yang wah kok penari dolak tuh begini itu responnya atau tanggapannya Mbak Yani sendiri seperti apa itu, Mbak? Menurut saya orang itu bermacam-macam. Iya. Berbeda versi, berbeda penilaian, berbeda generasi. Kalau menurut saya itu coro kasarannya nggih. Nggih. Coro kasarannya masa bodoh. Iya. Yang penting niat kita menghibur masyarakat, Betul. melestarikan kebudayaan kita. Mm-mm. Jadi ya monggo, terserah mereka yang mau menilai kita seperti apa. Betul. Yang penting tujuan kita menghibur masyarakat, Mm-mm. melestarikan kebudayaan, Iya. bukan yang lain. Iya. Terserah mau dibilang apa, mau dibilang gini, bilang itu, monggo. Karena itu pribadi masing-masing. Yang suka ya silahkan, yang tidak suka ya jangan menghujat banget-banget lah. Iya iya. Yang penting mah kita niatnya menghibur, masalah kelakuan kita sendiri baik atau enggaknya itu sudah urusan kita sendiri, bukan Nah, urusan orang lain seperti itu ya. itu pribadi kita masing-masing. Iya iya. Iya. Oke. Kemudian untuk saat ini nih banyak kan awalnya tari dolak itu sepengetahuan saya tuh dengan berpakaian mini-mini ya. Ya, Mini-mini terus yang ketat-ketat seperti itu. ya. Lah, untuk sekarang ini kan banyak penari dolak yang sudah berpindah atau menambahkan bukan menambahkan siapa ya? Kostumnya itu Ya sudah mengikuti zaman. mengikuti zaman. Nah, itu kan sekarang udah ada yang pakai hijab. Ya. Nah, seperti itu tuh tanggapannya gimana? Lebih bagus seperti itu atau bagaimana? Kalau Mungkin. kalau menurut saya ya, menurut saya zaman sekarang yang sudah pakai hijab, yang versi sekarang lah, Iya, betul. menurut saya bagus juga. Tapi tetap masih kurang. Chemistry-nya itu kurang gitu ya? Chemistry-nya kurang. Sekarang misterinya kurang. Dan kalau menurut saya, sekarang kan pakai hijab. Kalau enggak pakai hijab ya dicepol-cepol gini. Iya. Dan kalau menurut saya kurang greget gitu ya? Ya, kurang greget kurang dalam greget. Tapi ya enggak terlalu mepet-mepet, enggak terlalu pendek-pendek amat. Ya normal-normal aja lah. Seperti ya kalau ya yang luas-luas, yang terlihat ada gregetnya, yang dilihat itu enggak terlalu apa ya? Terlalu vulgar. Iya, mengundang pukulan. Nah, betul. Ya, pukulan. pokoknya enggak yang segitu-segitunya. Kalau saya dulu kan ya masih normal-normal lah, yang segini. Jadi enggak terlalu pendek, tapi juga enggak pakai jilbab dan enggak pakai cepol-cepol. Kan kalau perempuan itu ya maaf ya. Maaf. Rambut sama
paha. Iya, Kalau di Ndolala, nah itu kan kalau dicepol kan rambut nggak kelihatan. betul. Kalau yang pendek-pendek juga nggak terlalu baik. Mm-mm. Ya pokoknya yang sedang. Iya, tapi buat teman-teman yang pakai hijab pun nggak masalah juga buat kita, nggak masalah ya, karena itu enggak. Itu baik. iya udah ininya sendiri ya, Iya, pribadi masing-masing kembali lagi gitu ya. iya, itu Iya. baik juga. Karena berhijab kan memang kewajiban ya Iya, buat, iya. di kita. Lanjut buat Mbak Yani, ini ada pertanyaan. Mungkin ada pesan-pesan atau kritikan buat para teman-teman generasi muda ini yang untuk apa ya, generasi muda buat ya mungkin ada pesan-pesan apa gitu buat para teman-teman semuanya yang suka menari atau gemar dalam melestarikan budaya kita, itu mungkin ada pesan-pesan. Ya, untuk adik-adik penari dari penari apapun, Iya betul, terus semangat untuk membudayakan, melestarikan Se- budaya ya. ya, melestarikan budaya kita. Semangat terus, jangan pantang menyerah, Iya. jaga image kita masing-masing. Sebagai perempuan, sebagai laki-laki, harus bisa menjaga image kita, harus bisa menjaga diri kita. Betul. Dimanapun lingkungannya, karena kita sebagai penari diundang di mana-mana. Mm-mm. Kita harus bisa menjaga diri dan menjaga Nama baik. nama baik kelompok, Iya. nama baik diri kita sendiri. Betul. Dan di mana tempatnya harus sopan santun ada. Oke. Mungkin itu aja pesan-pesan buat teman-teman semuanya. Iya, Oh, semangat terus pokoknya melestarikan Oh. budaya kita. Jadi ngomong-ngomong, ini untuk saat ini Mbak Yani sendiri masih suka nari enggak ini, atau cuman karena sudah enggak manggung jadi di rumah nari-nari sendiri atau gimana ini? Nah, itu sebenarnya dalam hati Masih masih pengen ya, ingin. pasti karena Iya. jiwa seninya masih ya. Iya, masih ada. Kalau dengar suara yang gamelan bunyi aja udah nah, itu terutama kakinya suara sudah bende. derajat ya. Terutama suara bende itu Jan dalam pikiran angen-angen itu masih wah kok rasanya sih kayak bocah meneh. Iya, Tapi kok lama-lama sadar juga. Sadar umur. Sadar umur ya, bukan karena kemarin nggak sadar terus dia nari, enggak ya. Enggak. Mungkin ya. Sadar diri, sadar umur, sadar posisi lah. Iya, sudah banyak anak-anak kita, teman-teman kita yang Ya. muda-muda lah ya, yang Sekarang anak saya yang kedua ikut Ndolala juga, ikut ya nari. sudah mulai ikut Ndolala dari bulan Agustus kemarin sudah pertama kali pentas. Iya, jadi menurun ke anak-anak kita Ya, ya. iya saya juga mensupport Iya, karena itu baik. Yang penting bisa jaga diri iya, dengan baik dan punya sopan santun dimanapun dia berada. iya. Oke, mungkin itu saja ya teman-teman ya. Kita bertanya-tanya seputaran tari Ndolala. Mungkin lain waktu kita akan mencari lagi ilmu-ilmu atau pengetahuan-pengetahuan tentang kesenian daerah, terutama untuk di daerah Jawa Tengah ya teman-teman. Oke Mbak Yani, mungkin itu saja. Terima kasih atas waktunya, terima kasih atas pengalamannya. Semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya yang nonton. Sama-sama. Oke, kalau gitu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.